Nah itu salamannya untuk sepakat untuk sodako ya, tapi itu Mudah lagi ya. Masjid ya. Rumahnya jauh. Iya, masjidnya jauh kembali ke kamu. Nah, beruntungnya si Mas Aditya ini nggak fokus ya. Saya nggak tahu dia grogi atau bagaimana, sehingga dia nggak fokus ke omongan Yusuf Mansur. Makanya dari tadi salah-salah terus. Jadi seperti itulah, beruntung lah. Karena kalau dipraktekkan seperti itu, ya saya nggak tahu mungkin dia nanti menyesal atau bagaimana. Karena menurut saya ya mending ke sodako ya kayak Cimbiatu, ke ya jompo, ya ke ya janda, banyak lah. Sedangkan dia belum pergi haji, saya doain mudah-mudahan dia pergi haji. Yang berdiri sedangkan dia belum punya rumah di tanah air, mudah-mudahan dia punya rumah di tanah air. Yang berdiri sedangkan dia pengen kemudian masuk lagi Korea atau gimana lah, terserah dia. Apa yang menjadi hajatnya, mudah-mudahan hajatnya kabul, termasuk hajat masalah jodoh dan anak keturunan. Amin. Barang siapa dia yang punya penyakit atau orang tuanya punya penyakit, nanti saya lelang siapa yang mau sedekah 1.000 won, 1 juta won. Siapa yang mau sedekah 1 juta won, kemudian dia berdiri sedangkan orang tuanya sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit orang tuanya. Amin. Apapun permintaan saudara-saudara semua dirahmati Allah, insya Allah benar dikabul oleh Allah SWT. Sebelum saya lelang buat Masjid Darussalam, kita berdoa dulu. Kita baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Ini tentang si masalah sedekah. Udah jadi, udah. Sudah. Saya udah beli 3 atau 4 itu air bas, alhamdulillah. Kita taruh di lemari sementara. Masnya kacamata, coba ke depan. Iya nih. 2 tadi 260. Sekarang sedekah 3 nih. 3 jadi berapa? 50. Mas Aditya mau biaya apa? Mas Aditya, kan ente sedekah 30, duit sisa tuh 50. Ini dikali 10, 300 tambah 50 berapa? Yes, 350. Sini. So, jadi berapa? 440, betul. Ini pindah ya. Sedekah lagi tambah lagi jadi berapa? 530. Jadi berapa? 620, right? Jangan ada belain, jangan belain. Jangan dijawab. 710. Yeay, betul. 710.000. Sini. Ketika beliau sedekah 80.000nya, maka jadi berapa? 500. 800. Jadi 500. Jadi 800.000. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda yang kerja apa loh? Tinggal geser dong, jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai gedein baterai. Saya bawa PT injak. Saya mauin aja lah. Nah dia ilmu yang buat gedein Python. Saya nggak tahu. Ya pasti omongannya nggak bener ya. Karena faktanya sekarang saat Python kondisinya, mungkin menurut saya kondisinya nggak stabil aja ya. Anggap aja bahasa positifnya nggak stabil. Ada karyawan nggak dibayar seperti itu. Faktanya dia suruh apa ya? Ini korban batu bara aja. Dia suruh mubahalah, suruh ketemu aja, dia nggak mau gitu. Apalagi untuk mengganti gitu, malah bertanding di pengadilan dan ya menurut saya nggak sesuai dengan fakta gitu. Kan bilang sekarang dia mau jual seluruh saham Python. Saya nggak tahu Python Asset Management atau Python yang VSI itu, yang PT-nya VSI ya, saya nggak tahu. Yang jelas dia ya menurut informasi dijual 100%.
Kenapa nggak sedekah? Itu kalau misalkan itu dianggap penting patternnya. Ya karena dia ragu dengan ilmu dia. Jangan-jangan atau selama ini emang dia jual-jual agama ini untuk kepentingan dia pribadi. Kalian bisa simpulkan bahwa kalau misalkan emang Yusuf Mansur menurut kalian penjual agama, menurut saya orang ini pantasnya diapakan ya terserah kalian sih sebenarnya. Ya itulah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bawa lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Bawa lagi PT injak, nolin lagi aja. Orang nanya sama saya dinolin dulu buat tubuh yang gede. Jadi Petre, Ustaz, kenapa Ustaz nggak nolin tunggu aja? Kursi bener-bener nolin. Tuh iya lah. Ketika nol jadi 10 kali 10. Nah itu dia, kan dia punya aset nih, punya rumah, ada warung steaknya, nolin aja, disedekain aja semuanya, sisain aja misalkan baju dia dan buat keluarga dia aja lah, ngontrak kayak gitulah, kan dia nanti dapat 10 kali lipatnya. Dan pada saat posisi seperti ini, saya yakin pada saat posisi ini dia nggak mau melakukannya, dan saya yakin itu karena apa? Karena saya tahu beberapa kasus, ya kalian bisa juga lihat sih sebenarnya di internet, faktanya dia 10 juta aja sulit banget untuk bayar itu, apalagi ngenolin gitu. Ya saya rasa kalau model dia dinolin kayak gitu, dia jatuh miskin mendadak kayak gitu, saya rasa dia nggak mau. Saya rasa dia takut miskin menurut saya, dan saya rasa dia nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kata dia sendiri gitu, kalau dinolin itu dia dapat 10 kali lipatnya. Saya rasa dia nggak percaya. Jadi menurut saya ya kayak gitulah si zaman ini. Ya lanjut ya. Nah itu salamannya untuk sepakat untuk sodako ya, tapi itu Nah, beruntungnya si Mas Aditya ini nggak fokus ya. Saya nggak tahu dia grogi atau bagaimana, sehingga dia nggak fokus ke omongan Yusuf Mansur. Makanya dari tadi salah-salah terus. Jadi seperti itulah, beruntung lah. Karena kalau dipraktekkan seperti itu, ya saya nggak tahu, mungkin dia nanti menyesal atau bagaimana. Karena menurut saya ya mending ke sodako ya, kayak Cimbiatu, ke ya jompo, ya ke ya janda, banyak lah. Tapi yang berdiri sedangkan dia belum pergi haji, saya doain mudah-mudahan dia pergi haji. Yang berdiri sedangkan dia belum punya rumah di tanah air, mudah-mudahan dia punya rumah di tanah air. Nah sekarang ini kita masuk ke sesi lelang sedekah. Nah ini biasanya emang Yusuf Mansur ini seperti ini modelnya. Begitu dia cerita ke kegagalan dia di masa lalu, terus dia cerita kehebatan dia, terus dia cerita tentang kehebatan sedekah dia, terus dia mempraktekkan kepada 1-2 orang. Sebenarnya yang bukan cuma Mas Aditya aja sih sebenarnya, ada beberapa orang yang naik panggung dan ya kayak gitulah, dan terus seterusnya dia lelang sedekah. Nah ini kita masuk kepada sesi lelang sedekah. Berdiri sedangkan dia pengen kemudian masuk lagi Korea atau gimana lah, terserah dia apa yang menjadi hajatnya, menjadi hajatnya kabul, termasuk hajat masalah jodoh dan anak keturunan, amin. Barang siapa dia yang punya penyakit atau orang tuanya punya penyakit, nanti saya lelang siapa yang mau sedekah 1.000 won, 1 juta won. Siapa yang mau sedekah 1 juta won, kemudian dia berdiri sedangkan orang tuanya sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit orang tuanya, amin. Apapun permintaan saudara-saudara semua dirahmati Allah, insya Allah benar dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lelang buat Masjid Darussalam, kita berdoa dulu. Kita baca salawat 3 kali.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah sebenarnya gini ya, sodako kenapa sholawat gitulah? Ya dia selalu membawa menurut saya dia kayak misalkan dia mobil orang diselawatin bisa ngikutin dia sendiri, menjual nama-nama menjual nama Nabi Muhammad itu untuk kepentingan dia pribadi. Menurut saya seperti itu ya. Ini ngerusak agama banget sih sebenarnya. Menurut saya kayak gitu. Ya kalian bisa simpulkan lah. Saya agak jedek sebenarnya, tapi ya saya harus tetap bahas ini agar teman-teman bisa nambah paham tentang sebenarnya isu Mansur seperti apa. Jadi ketika saya memberikan fakta-fakta di lapangan, saya investigasi atau misalkan saya ngungkapin fakta di lapangan, kalian meyakini bahwa saya yang dilakukan saya ini berdasar gitu. Oke, kita lanjut ya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang saudara bilang saja sendiri kepada Allah, saya ikut aminkan dari panggung. Saya kan tidak tahu Anda hajatnya apa. Anda bilang sama Allah, ya Allah sebentar lagi Ustadz akan ngumumin siapa yang mau sedekah 1 juta won. Bismillah ya Allah, saya mau berdiri. Tolong kau kabulkan hajat saya A, B, C, D, dan seterusnya. Silakan, saya aminkan dari sini. Amin. 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 Pengen jadi soleh, hafiz. Amin. 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 Pengen jadi pengusaha. Amin. 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 Insya Allah 1 juta won jadi pengusaha. Allahu Akbar. Murah sekali. Amin. 1 juta won. Pengen masuk surga. Amin. Amin. Minta aja. Amin. Amin. Minta amin. Pengen anak-anak soleh-soleh, pengen ketemu lagi sama orang tua, dia bangun. Bangga saya. Jika ada yang punya duit, dia bangun. Saya mau lelang kan 1 juta won, terus dia punya duit, mau 1 kali bayar kek, mau 10 kali bayar kek, saya bangga. Lelang 1 juta won. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Karena lelang sedekah itu, saya rasa baru kali ini ya ada orang yang selain ya saya bilang bahwasanya pada saat itu Nabi Muhammad emang pernah untuk melelang sedekah ya, dimana dia menjanjikan pohon di surga, dan pada saat itu sahabat Utsman yang berani, tapi itu untuk fisabilillah, untuk perang, untuk kepentingan agama. Untuk pada saat itu emang posisinya mendesak, kita butuh peralatan perang, dan mau nggak mau harus ada yang mau, karena posisinya udah banyak yang mengeluarkan uang dan habis untuk berperang. Dan Utsman adalah salah satu orang yang sangat kaya, saudagar yang sangat kaya, jadi dia mau terus-terusan. Tapi itu Nabi Muhammad, ya kelasnya kan Nabi. Kalau orang biasa, kalaupun ada ya ustadz kelas ustadz atau wali gitu pun mau bilang lelang sedekah, saya nggak akan percaya, nggak akan pernah percaya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tapi tahu nggak siapa yang lebih bangga lagi? Siapa yang lebih saya banggakan lagi? Yang nggak punya duit, tapi dia ikut bangun. Kenapa? Takut amat sih. Janji aja dulu sama Allah. Janji aja dulu sama Allah. Ya Allah, saya bangun duluan nih, sedangkan engkau tahu saya belum punya duit. Bismillah ya Allah, kasih saya duitnya, nanti saya akan berangkat ke Masjid Darussalam dan saya akan sedekah di sana. Baik, bismillah, kita akan lelang. Saya akan hitung sampai 10. Yang kepengen sedekah 1 juta won buat Masjid Darussalam, silakan nanti berdiri. Tidak usah mikir cash hari ini, tidak, tapi bisa jadi nanti besok, bulan besok, atau tahun besok. Terserah. Komitmen aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Tadi kan panitia sudah bangun dengan kayak 9. Mudah-mudahan nanti berdirinya di Mu'tazam ya, di kaki Ka'bah sama orang tua, sama istri atau sama suami. Amin. Berdirinya nanti insya Allah
di Raudhah di Masjid Nabawi, amin, bersama keluarga yang dicintai, amin. 7. Ini berdiri, paham kan berdirinya apa, toh? Jangan begini nih, itu semua udah berdiri, kenapa ya berdiri? Paham insya Allah. Yang kuliah S1 mudah-mudahan dapat beasiswa S2, dapat terus beasiswa S3, bisa menjadi profesor, amin. Skor 400-nya bukan cuma di laman yang nasional, tapi di dari tadi udah berdiri. Dari sebelum saya suruh berdiri dia udah berdiri. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Ini konsep Yusuf Mansur itu kurang lebih seperti itu ya. Ya kalian bisa simpulkan lah, hampir semua video-video dia tentang dakwah dia ya, yang di luar masjid ya, di luar masjid ini, maksudnya di luar acara ceramah khotbah gitu ya, di luar acara ceramah khotbah gitu ya, pada akhirnya lelang sedekah ya, seperti itu. Pada akhirnya seperti ini, pada akhirnya orang pada setor kayak gitu untuk sedekah. Oke, saya sih sebenarnya nggak masalah untuk sedekahnya ya, cuma cara ngebangun apa ya, cara mengebangun komunikasinya, bercerita tentang ini dan menjanjikan sesuatu 1x10 kayak gitu, dan itu yang menurut saya nggak cocok kayak gitu loh, nggak syariah banget ya gitu, 1x10. Dan itu matematika uang yang ditawarkan gitu, bukan 10 kebaikan. Itu nggak bagus menurut saya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa juga share. Sampai di video-video saya berikutnya. Dan untuk video investigasinya terus terang saja sudah ada sebenarnya beberapa, cuma masih saya edit ya. Dan untuk teman-teman yang butuh informasi beberapa kasus perkembangan kayak gitu, kasusnya banyak sekali sebenarnya. Yang sekarang yang masuk pengadilan ada 3 gitu. Dan kita masih update untuk beberapa kasus yang akan masuk pengadilan juga. Dan kita berusaha sebenarnya nggak masuk pengadilan, sebenarnya kita berusaha untuk bukan kita ya, maksudnya mereka gitu. Kalau saya sih bukan siapa-siapa, cuma saya mengusulkan aja. Oke. Ya seperti itulah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.